Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Juna Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan si GBP USD dan juga Euro USD. Tapi mohon maaf sebelumnya, mungkin untuk rekaman kali ini ya, untuk si falas ini itu agak berbeda dengan rekaman yang lainnya, karena ini rekamannya saya melalui tab saya dan tidak melalui laptop. Semoga tidak mengganggu kenyamanan kalian dan juga bisa tetap terlihat dengan jelas ya untuk rekaman ini gitu. Oke, yang pertama sini saya mau jelaskan dulu, kita pakai 4 jam karena ini adalah weekly view-nya. Oke, secara 4 jam di sini mapping untuk si GBP USD tidak berubah. Jadi kalau kita perhatikan ya, kemarin itu kan kita sempat membahas kalau misalkan si GBP USD itu berada di peak ya, atau puncaknya dia di 2023 itu kurang lebih kan di harga ini ya, di harga 31.259 ya sampai 31.460. Nah kemudian kalau saat ini kalau kita perhatikan si GBP USD sendiri sedang berada atau closingnya itu di level harga 28527 ya, dengan area, kalau kita perhatikan ini adalah area minor retracement dia atau Fibo retracement ini, karena kan kita tarik Fibo retracement gitu. Kita tarik Fibo retracement dari mana? Dari sini. Oke, dari harga 26035 sampai tertingginya itu di level harga, kalau kita lihat ya. Oke, tertingginya itu sampai di level harga 31420. Nah, untuk saat ini si GBP USD sedang berada di area retracement dia. Nah, ini jadi penentuan nih. Jadi si range ya, range harga dari si, kalau kita perhatikan di sini, range harga dari level 2808 sampai 2873 itu adalah penentu dia mau lanjut naik atau enggak. Karena kebetulan kalau kita perhatikan di sini, ini adalah area breakout-nya dia. Oke. Jadi ini breakout zone-nya dia. Oke, ini breakout zone-nya dia, dan juga kalau kita perhatikan di sini ada bullish engulfing ya, bullish engulfing ya, sampai ke area sini gitu, sampai ke angka 76.4 atau di 27306 gitu. Itu adalah area bullish engulfing-nya dia. Kemudian kalau kita perhatikan lagi, berarti kita bisa masuk buy dong Bang di sini. Kalau mengenai kita bisa masuk buy atau enggak di area ini, itu masih tergantung dari harga open hari Senin nanti gitu. Karena kalau kita perhatikan dari daily-nya dia ya, kalau secara daily memang masih uptrend gitu. Nah, untuk daily sendiri perlu kita note ya, di harga 26034. Oke, jadi 26034 di sini ini adalah support dari struktur harganya dia. Oke, ini support struktur harga. Nah, ini support struktur harga yang pertama. Lalu support struktur harga yang kedua di mana? Nah, untuk support struktur harga yang kedua itu di sini. Kurang lebih di angka 23173. Nah, ini kita tandain sini deh ya. Nah, ini ya, 23328 gitu. Ini adalah support struktur harga yang kedua. Tapi kalau untuk support utamanya itu ada di 2602 sampai 2665. Jadi selama dia masih berada di atas si 26 ini ya, 2602 saya. 2602 sampai 2665 itu masih dikatakan uptrend gitu. Itu untuk si GBP USD. Jadi kalau kita mau lihat chance untuk buy ya, ini bisa jadi good buy zone sebenarnya. Karena kalau kita lihat dari 1 2 3 4 5 6 udah 6 candle merah ya di GBP USD. Jadi ada possible dia untuk pullback lagi ya. Kalau kita lihat ya, masih ada kesempatan untuk pullback di hari Senin atau Selasa nanti. Dan nanti paling dekat dia pullbacknya itu, nah ini kita ngomongin target terdekat kalau kita buy ya. Kalau kita ngomongin target dekat kita pada saat kita masuk buy nanti itu di 2936 ya, jadi 29.363. Oke, ini target dekatnya kita. Target kedua di sini ya di 23.6 ya, atau 149. Kemudian tertingginya itu sampai di 31420 gitu. Nah, ini bisa di area buy zone gitu. Cuma masih butuh konfirmasi lagi. Nah, saran saya sih sebenarnya kalau bisa ya, kita tunggu konfirmasi beberapa candle dulu sampai bisa break, terus tes lagi baru kita ambil gitu. Nah, nanti takutnya kenapa kalau nggak begitu? Takutnya dianya ini ya fake move gitu. Jadi fake break, kita udah buy nih, total harga turun. Nah, itu kan malah nanti kita malah rugikan gitu. Jadi better kita tunggu dia keluar dulu dari zonanya, kemudian masuk lagi baru kita masuk buy gitu.
Nah itu kalau misalkan saran saya, tapi kalau misalkan kalian mau punya pandangan lain ya nggak masalah gitu. Kalian lebih suka fake out, maksudnya kayak breakout entry ya berarti boleh ya. Nanti yang penting stop lossnya itu kita bawa taruh di bawah sini. Tapi sebisa mungkin ya saran saya, kita kalau bisa tuh ambil di bagian 28 ya, 28. Jadi kita bisa kurang lebih nanti SL nya itu bisa lebih luar lagi gitu, jadi lebih safety gitu, karena ini juga masih area bullish engulfing di 4 jam. Ini masih area engulfing, kalau bisa SL kita di bawah si engulfing ini gitu, jadi kurang lebih di support yang ini gitu. Itu much better sih kalau menurut saya pribadi ya, karena kalau kita ukur sebentar, ini ukurnya di mana ya. Bentar, ini ngukurnya itu pakai rules, jadi pakai penggaris. Oke, kita cari dulu penggarisnya ya guys ya. Bentar, penggarisnya bentar, mana penggarisnya? Simbol idea. Oh nih measure. Nah kalau dari measure ini misalnya kita ambil dari sini ke sini, itu sekitar 100 pip, jadi memang cukup besar gitu. Makanya kalau bisa ya sebisa mungkin kita ambil di tengah-tengah sini ya, di kurang lebih di angka 2780 warna ya. Jadi stop loss kita bisa taruh di bawah sini gitu. Itu kalau misalkan dia turun. Tapi kalau misalkan dia udah reject di area ini, maka kita bisa ambil sini, stop loss kita kurang lebih di taruh di sini aja gitu. Maksudnya di luar zona hijau. Nah, ini kan belum confirm gitu kan, karena memang belum ada rejection dari si harga 4 jamnya. Dan juga kalau kita lihat di 1 jam pun masih belum ada konfirmasi gitu. Ya masih belum ada konfirmasi buy. Ya ini mungkin ada si bullish ya. Bullish atau triple pattern ya. Ini ada morning star sedikit di 1 jam ya, cuma masih belum confirm untuk morning star-nya ya. Paling kalau untuk confirm lagi kita tunggu dia ke bawah, baru saya coba ambil gitu untuk si morning star. Nanti stop loss-nya kurang lebih di sini, stop loss-nya kurang lebih di angka 2790 atau 2780-an gitu. Jadi nanti akan coba saya sesuaikan ya untuk stop loss-nya. Oke, kemudian ini untuk si GBP USD. Untuk GBP USD berarti masih downtrend ya untuk minor trendnya, tapi kalau uptrendnya dia masih uptrend gitu. Oh, untuk majornya dia masih uptrend, minornya dia masih downtrend gitu. Nah untuk major, kalau untuk selling point ya, untuk selling point sendiri jujur saya belum ketemu, karena memang belum ada selling point yang cukup kuat, kecuali kurang lebih di 29 sampai 30-an. Nah ini selling point cukup kuat kalau di 4 jam gitu sama 1 jamnya. Nah ini saat ini sih dia masih berada di buy zone ya. Kemudian untuk next buy zone-nya itu ada di sini yang kita bahas di 2602 sampai 2665. Ya, ini support struktur harga dia, dan ini bisa jadi potensi buy zone yang cukup kuat kalau untuk kita ya. Yang untuk buy short gitu. Buy short bisa di sini ya. Kemudian kalau untuk another buy zone-nya lagi belum ada ya. Mungkin nanti untuk buy zone selanjutnya itu ada di bawah lagi gitu. Jadi memang untuk saat ini kan ini weekly view ya, jadi kita main long range-nya dulu gitu. Nanti kalau hari Selasa kita baru main yang short range-nya gitu ya. Oke, kemudian kalau untuk Euro USD, oke kita coba masuk ke Euro USD. Untuk Euro USD kita lihat dulu dari daily-nya. Oke, kalau dari daily untuk si Euro ini masih uptrend ya. Jadi belum ada tanda-tanda downtrend, bahkan ini baru reject atau koreksinya aja. Jadi kalau kita lihat kan ini kan dia turun. Nah, turun ini sebenarnya koreksi dari si uptrendnya dia gitu. Nah, ini kalau kita perhatikan ada level support yang cukup penting yang harus kita lihat, yaitu di 10.25 sampai 10.62. Ya, kurang lebih di level support ini. Nah, level support ini harus kita perhatikan karena ini adalah area level support breakout-nya dia. Gitu, ini kan dia ketahan. Nah, ini dia ketahan. Ini dia breakout. Ya, jadi ada potensi dia untuk turun dulu, retest baru lanjut naik lagi, bikin higher height yang baru. Higher height yang baru dan next resistennya dia ya, itu kurang lebih di level harga. Kalau kita lihat nah di sini itu kurang lebih di 1360 sampai 1387 ya, jadi ini adalah jadi area next supportnya, next resistennya dia atau next target dia begitu dia berhasil pullback dari si area ini gitu. Ini ya targetnya dia gitu. Oke, kemudian kalau kita lihat lagi untuk si Euro USD,
berarti ini jadi buy zone kita. Nah ini kan lagi tengah-tengah nih ya, berarti kita jangan take action dulu ya. Oke, ini masih belum ada kejelasan untuk si euro, jadi kemungkinan besar dia masih akan turun. Berarti untuk si GBP USD juga masih akan turun sedikit, baru dia akan lanjut naik lagi gitu. Nah kemudian untuk support struktur harga dari daily sendiri itu di level 8.845 ya. 845 itu berarti kurang lebih di level harga ini. Nah di sini ini level support struktur harganya daily dia, artinya kalau dia break dari sini maka trennya itu berubah jadi downtrend. Nanti dengan target harga di sini di 68 berapa? Di 6893 ya, 9893 gitu. Jadi ini jadi buy zone kita nih di 1025 1062 dengan target di 1146. Berarti kalau dia break dari 1025 ya kita ambil selling point. Selling point berarti dengan target harga. Nah, dia break dari 1025 ya, artinya dia break dari mana? Dari area ini ya. Berarti kita ambil sell point dengan target di 9.940. Terendahnya itu di sini. Ya, 845 gitu. Oke, itu ya untuk si Euro USD. Karena kalau kita perhatikan untuk si DXY sendiri sebenarnya masih akan retrace, cuma memang retrace-nya itu nggak terlalu jauh lagi gitu. Itu yang kalau saya lihat dari sentimennya gitu kan. Tapi kalau misalkan market berkata lain, maka nanti akan kita update di hari Selasa ya, dan juga akan saya follow up terus di channel Telegram gitu. Untuk saat ini sih saya untuk Euro USD sendiri pribadi ini masih ada di tengah-tengah, jadi saya belum akan take action. Saya akan take action coba masuk buy itu di 10.025 sampai 10.602 di sini ya. Baru saya akan coba masuk buy. Nanti stop lossnya kurang lebih di bawah sini gitu. Oke, jadi itu kalau dari saya untuk Euro USD. Nah, nanti begitu dia break dari 10.25 berarti saya akan cari selling point dengan target 1. Ini target akhir ya, karena ini ada support yang cukup kuat untuk si Euro USD sendiri. Gitu. Nanti kalau dia misalkan dia belum sempat nyampe sini nih, ya terus dia lanjut naik lagi. Nah, ini kan ada potensi double top di sini ya kan. Jadi DT ya kan. Nah, ini kita akan manfaatin juga, coba ambil sell dengan target di sini ya 11 sampai terendahnya di sini. Gitu. Oke. Jadi memang ada beberapa skenario kalau untuk Euro USD, tapi secara keseluruhan ya untuk si Euro USD ini masih recommended untuk buy gitu. Jadi kalau sell paling hanya short sell aja gitu. Kalau buy ya kita cari dua zone ini, satu ya 10.025 sampai 845 antara sini ya. Jadi ada 2-3 zone, ada 1 2 3, ada 3 zone untuk buy kita gitu untuk Euro USD. Oke ya, jadi mungkin sekian dari saya untuk Euro USD. Memang kalau kita lihat dari si pergerakan DXY, nah ini kita bahas DXY lagi nih, banyak yang kita bahas ya. Oke, kalau dari DXY dia masih akan coba menunjukkan kenaikan, jadi Euro USD masih akan coba turun ya kurang lebih ke level yang tadi ya 10.25 sampai 10.65an, karena memang maksimal retrace dari si DXY itu ada di sini, baru dia lanjut turun gitu. Nanti kalau DXY break dari si berapa 102.057 ya, atau dari area Fibo ini kan area Fibo dari si DXY kan, break ini baru dia lanjut naik lagi dengan target harga di sini angka 100 ya, di resisten dia di 103.5 kembali gitu. Jadi kalau misalkan DXY mau masuk sampai sini baru dia retrace, berarti si Euro USD sendiri itu bisa masuk dulu ke area yang tadi kita bahas, yang breakout daily-nya dia ya, breakout daily dia yang di sini, yang di 10.25 sampai 10.62 gitu. Oke, itu dari saya untuk Euro USD sama GBP USD di video weekly ini. Nanti akan kita update lagi di hari Selasa untuk intraday setupnya. Oke, terima kasih bagi kalian yang sudah menonton, dan kalau kalian ada perbedaan pandangan boleh banget nih kalian komen ya di kolom komentar ya, atau ada informasi yang belum saya jelaskan di sini boleh banget. Jadi jangan takut salah ya, karena memang di analisa teknikal ini sangatlah personal ya. Jadi memang mengenai pandangannya juga sangat personal sekali. Jadi nggak ada salahnya kita berbagi pandangan, dan kita juga bisa memperluas ya koneksi kita antar trader gitu, untuk saling membantu di market hari Senin nanti dan juga minggu depan. Oke, terima kasih. Kalau kalian tidak suka dengan videonya silahkan di dislike aja, tapi kalau kalian suka jangan lupa untuk di like dan juga subscribe channel YouTube Trading ID, dan jangan lupa dibagikan kepada teman atau rekan kalian ya kan, atau keluarga kalian yang membutuhkan analisa seperti ini setiap harinya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.